Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Harapan dan doa saya, semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, dan diampuni segala dosa-dosanya. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku yang beriman yang dirahmati Allah, banyak orang terbangun di waktu yang sama saat malam hari. Sayangnya, fenomena ini seringkali diabaikan. Namun, tahukah Anda bahwa ini adalah cara tubuh dan Tuhan berkomunikasi dengan kita? Jadi, dilihat dari waktu kamu bangun di malam, tubuh kita sedang mengalami sensasi tertentu. Ini juga sebuah cara fisik dan emosi menyampaikan masalah pada kita. Terbangun di tengah malam sebaiknya jangan diabaikan. Dalam salah satu pengobatan, siklus tidur menjadi saat kita menerima pesan dari Tuhan. Titik-titik energi ini terhubung dengan sistem jam yang dipercaya memberi energi untuk bagian tubuh tertentu. Lalu, apa saja rahasia ilmiah tubuh dalam menjawab hal tersebut? Dan apa rahasia Islam mengungkap dalam kebiasaan tersebut? Yang pertama, bangun jam 9 sampai dengan 11 malam. Jika kita kesulitan tidur di antara pukul 9 sampai 11 malam, itu adalah pertanda stres. Ini adalah jam tidur bagi kebanyakan orang. Jika malah merasa sulit tidur, tandanya sahabat sedang stres dan khawatir. Sholat hajat bisa jadi solusi untuk masalah ini. Membaca Al-Quran juga bisa menjadi solusi untuk kita agar hati menjadi lebih tentram, sehingga tidur menjadi lebih nyenyak dan berkualitas. Kedua, bangun jam 11 sampai dengan jam 1 malam. Terbangun pada pukul 11 malam hingga jam 1 pagi, pertanda kamu mengalami kekecewaan emosional. Pengobatan kuno mengatakan bahwa ini adalah waktu di mana kantung empedu aktif. Bangun pada jam ini menunjukkan kekecewaan. Cobalah untuk tenang dan memaafkan diri sendiri, maka itu akan membantu. Yang ketiga, bangun jam 1 sampai dengan jam 3 pagi. Bangun antara pukul 1 hingga 3 pagi menunjukkan kemarahan. Titik energi terhubung dengan hati. Bangun pada jam ini menunjukkan bahwa Anda sedang marah dan memiliki energi yang berlebihan. Coba minum air dingin dan meditasi agar bisa tidur kembali. Bangun jam 3 sampai dengan jam 5 pagi. Jika kita terbangun pukul 3 hingga 5 pagi, tandanya Tuhan sedang berusaha berbicara pada kita. Jam ini menunjukkan bagian paru-paru dan kesedihan. Jika terbangun di jam ini, maka dipercaya Tuhan sedang membimbing kita untuk jadi lebih baik. Itulah mengapa saat sepertiga malam adalah waktu yang paling tepat untuk bercengkrama dengan Allah. Pada waktu sepertiga malam, ketika orang-orang yang masih terlelap dan menarik kembali selimutnya, rahmat Allah turun.
Allah akan mengabulkan seluruh doa-doa kita, baik berupa doa yang dikabulkan ataupun diganti dengan hal yang lebih baik menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu cobalah bernapas perlahan dan berdoa agar bisa kembali tidur hingga azan subuh berkumandang. Siklus bangun tidur terakhir adalah bangun pukul 5 hingga 7 pagi. Jika kita bangun di jam ini, dipercaya kita sedang memiliki emosi yang tertahan. Dari segi ilmiah, ini pertanda kita mengalami masalah di usus besar, namun bisa diatasi dengan renggangkan otot atau pergi ke toilet agar bisa kembali tidur. Namun tidak baik bagi seorang muslim bangun pada jam setelah subuh atau setelah subuh tidur kembali, karena tidak baik untuk kesehatan dan rezeki. Dalam riwayat sahabat Ibnu Abbas, sebagaimana yang diriwayatkan Imam Tabrani, disebutkan bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, "Ketika kalian sudah selesai melakukan sholat subuh, janganlah mementingkan tidur yang menjadi penyebab hilangnya rezekimu." Di antara hal yang makruh, menurut para ulama, tidur setelah sholat subuh hingga matahari terbit, karena waktu tersebut adalah waktu memanen ghamimah atau waktu meraih kebaikan yang banyak. Madarijus Salikin. Dari Urwah bin Zubair, beliau mengatakan, dulu Zubair melarang anak-anaknya untuk tidur di waktu pagi. Urwah mengatakan, sungguh jika aku mendengar bahwa seorang itu tidur di waktu pagi, maka aku pun merasakan tidak suka dengan dirinya. Hadis riwayat Ibnu Abi Syaibah dengan sanad yang sahih. Hal ini juga dikatakan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah, yaitu banyak tidur dapat mengakibatkan lalai dan malas-malasan. Banyak tidur ada yang termasuk dilarang dan ada pula yang dapat menimbulkan bahaya bagi badan. Tidur pagi juga mengakibatkan berbagai penyakit badan, di antaranya adalah melemahkan syahwat. Zadul Ma'ad. Sahabatku yang beriman yang dirahmati Allah, begini cara Allah menyampaikan taufik dan hidayah kepada umatnya. Ada kalanya kita tak perlu langsung duduk, pergi ke kamar mandi, mengambil minum, atau malah tidur lagi. Tetaplah dalam kondisi tertidur sambil membaca zikir yang diamalkan oleh Rasulullah SAW. Zikir seperti apakah itu? Dari Ubadah bin Syamit, Nabi SAW bersabda, siapa terbangun di waktu malam lalu membaca La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alhamdulillah wa subhanallah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Kemudian ia berdoa, Ya Allah, ampuni aku. Atau berdoa pasti dikabulkan doanya. Jika ia berwudu dan sholat, pasti diterima sholatnya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Tubuh menyimpan begitu banyak rahasia. Jika kita belajar mencari tahu dan mendengar, maka tubuh sebenarnya sedang memberitahu kita informasi. Kita juga bisa meningkatkan kesehatan fisik dan spiritual dalam kehidupan kita. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa saya bagikan.
Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.